Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mahmuda Aryani, perwakilan dari kelompok 8 kelas 6C PGSD. Saya berasal dari Universitas Lambung Mangkurat. Dalam kesempatan ini, saya akan memaparkan materi tentang menyusun instrumen penelitian pendidikan sesuai kebutuhan. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian yang dosen pengampunya adalah Profesor Dr. Andes Ahmad Suryansa, MPD PhD, dan juga Dr. Suhaimi, MPD. Jika kita akan melakukan penelitian, semestinya kita menyusun dan menggunakan instrumen penelitian yang tepat sebagai alat untuk pengumpulan data. Tanpa instrumen penelitian yang tepat, penelitian yang akan dilakukan bisa terancam gagal. Mengapa demikian? Karena penelitian memerlukan data yang empiris, dan data empiris ini hanya mungkin didapatkan melalui instrumen dan teknik pengumpulan data yang benar. Dengan demikian, instrumen penelitian harus dibuat dengan sebaik mungkin sesuai dengan ketentuan-ketentuan penelitian ilmiah. Maka dari itu, saya akan membahas tentang bagaimana cara menyusun instrumen penelitian pendidikan. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa sih itu instrumen penelitian? Menurut Sukaryana tahun 2003, instrumen penelitian adalah alat yang dipakai untuk mendapatkan atau mengumpulkan data secara sistematis dalam mencari pemecahan masalah penelitian, atau untuk mencapai tujuan penelitian, bisa juga untuk menguji hipotesis. Sedangkan yang dikutip pada buku Suyanto dan Sutinah tahun 2005, instrumen penelitian adalah perangkat untuk menggali data primer dari responden sebagai sumber data terpenting dalam sebuah penelitian survei. Jadi, dapat disimpulkan bahwa instrumen penelitian adalah alat untuk mengumpulkan data yang berisi rangkaian pertanyaan mengenai suatu permasalahan yang menjadi tema pokok penelitian tersebut. Instrumen harus dirancang secara sistematis agar mendapatkan data yang empiris dari responden. Selanjutnya adalah langkah-langkah menyusun instrumen penelitian. Menurut Margono tahun 2009, langkah-langkah tersebut adalah: yang pertama, kita harus menganalisis variabel penelitian, yaitu mengkaji variabel apa saja yang akan menjadi subpenelitian. Misalnya dari sebuah judul penelitian, pengaruh perilaku kepemimpinan kepala sekolah dan budaya sekolah terhadap kinerja guru. Nah, artinya yang menjadi variabel adalah perilaku kepemimpinan, kemudian budaya sekolah, dan yang terakhir adalah kinerja guru. Ketiga variabel tersebut dianalisis dan dituangkan dalam definisi operasional. Definisi operasional dimaksudkan untuk menjelaskan makna variabel yang sedang diteliti. Langkah selanjutnya adalah menetapkan jenis instrumen penelitian. Nah, pemilihan instrumen pengumpulan data tergantung pada beberapa faktor, yaitu teknik pengumpulan data dan karakter dari data yang akan dibutuhkan. Misalnya, angket digunakan pada data yang sifatnya rahasia untuk penelitian atau pendapat terhadap sesuatu, atau bisa juga observasi. Nah, observasi ini digunakan pada karakter data yang sifatnya pelaksanaan sesuatu atau perbuatan. Penelitian bisa menggunakan satu instrumen dan bisa juga menggunakan lebih dari satu jenis instrumen. Seperti yang saya jelaskan, tadi ada angket dan observasi. Kita bisa menggunakan salah satu atau kita bisa juga menggunakan dua-duanya untuk menjadi instrumen penelitian. Langkah yang ketiga adalah menyusun kisi-kisi instrumen. Nah, kisi-kisi ini sebagai pedoman dalam menyusun item instrumen yang meliputi ruang lingkup materi variabel, kemudian banyaknya pertanyaan, jenis-jenis pertanyaan, waktu yang diperlukan, dan juga indikator dari semua variabel.
Nah, langkah yang keempat adalah menyusun item instrumen, yaitu menjabarkan kisi-kisi yang telah kita buat dari setiap variabel. Pertanyaan apa saja yang akan dipakai dalam pengumpulan data? Misalnya, pertanyaan tersebut dimuat dalam bentuk angket. Langkah yang terakhir atau langkah yang kelima yaitu menguji cobakan instrumen. Nah, seorang peneliti harus berupaya merancang instrumen agar didapat instrumen yang tepat. Ketepatan instrumen dapat dipastikan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu tingkat validitas dan yang kedua adalah tingkat reliabilitas. Suatu instrumen yang tidak valid atau tidak reliable akan memunculkan kesimpulan yang rancu, kurang sesuai dengan yang semestinya, dan akan memberikan data yang salah tentang keadaan responden atau objek yang digali melalui instrumen tersebut, yang pada akhirnya kualitas penelitian pun menjadi buruk. Nah, maka dari itu, instrumen pengumpulan data yang baik perlu memenuhi dua syarat, yaitu validitas dan reliabilitas. Nah, selanjutnya, apa sih validitas dan reliabilitas itu? Yuk kita simak pada paparan materi selanjutnya. Yang pertama adalah validitas. Suatu instrumen dinamakan valid jika bisa mengungkapkan data dari variabel yang teliti secara tepat. Tinggi rendahnya validitas memperlihatkan sejauh mana data yang terkumpul tidak menyimpang dari gambaran yang mengenai validitas yang dimaksud. Contohnya, peneliti hendak mengukur berat badan siswa, maka peneliti harus menggunakan timbangan. Apabila ia hendak mengukur tinggi badan siswa, maka ia perlu memakai meteran. Nah, inilah yang dinamakan dengan validitas. Faktor yang mempengaruhi validitas ada dua. Yang pertama adalah validitas internal dan yang kedua adalah validitas eksternal. Nah, validitas internal ini merupakan tingkatan di mana hasil-hasil penelitian bisa dipercaya keakuratan dan keabsahannya antara desain penelitian dengan hasil yang dicapai. Misalnya pengukuran kompetensi guru. Nah, kriteria yang digunakan adalah kriteria yang sudah ditetapkan secara baku tentang ukuran kompetensi guru, yaitu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen pada pasal 10 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kompetensi guru adalah mencakup kompetensi pedagogi, kepribadian, sosial, dan kompetensi profesional yang didapatkan melalui pendidikan profesi. Validitas internal ini juga terdapat dua faktor, yaitu validitas isi dan juga validitas konstruk. Nah, validitas isi adalah ketepatan suatu tes dilihat dari isi tes tersebut. Suatu tes hasil belajar bisa dinamakan valid jika materi tes dengan yang sebenarnya adalah bahan-bahan yang mewakili pelajaran yang disampaikan. Contohnya, jika peneliti hendak memberikan tes mata pelajaran sejarah kepada siswa kelas 7 SMP, maka jenis soalnya pun harus diambil dari bahan-bahan mata pelajaran sejarah kelas 7. Nah, jika ada bahan-bahan pelajaran kelas 9, maka tes tersebut tidak valid. Validitas internal yang kedua adalah validitas konstruk. Nah, validitas konstruk ini berkaitan dengan kesanggupan alat ukur mengukur pengertian-pengertian yang termuat di dalam materi yang akan diukurnya. Pengertian-pengertian tersebut yang tercakup di dalam konsep kemampuan. Sebagai variabel penelitian, dalam banyak bidang kajian harus jelas apa yang akan diukur. Contohnya, jika peneliti hendak memberikan tes kecakapan bahasa Inggris, kita harus menyusun soal yang ringkas dan jelas yang betul-betul hendak mengukur kecakapan bahasa Inggris, bukan mengukur kemampuan matematika, sebab soal itu ditulis secara berkesinambungan dengan bahasa yang mudah dimengerti. Selanjutnya, validitas eksternal. Nah, validitas eksternal ini merupakan validitas yang bersumber pada pengamatan di lapangan atau jika telah diuji dari pengalaman. Misalnya, seorang guru bisa dinilai teladan jika dari pengalaman dibuktikan bahwa dia menunjukkan sikap yang baik, perbuatan dan perkataannya yang memang patut untuk diteladani. Nah,
Dari perumpamaan ini diketahui bahwa validitas empiris tidak bisa didapatkan hanya dengan menyusun instrumen yang berlandaskan dengan ketentuan seperti halnya validitas logis. Nah, tetapi harus dibuktikan juga dengan pengalaman. Untuk memastikan apakah tes hasil belajar telah mempunyai validitas empiris ataukah belum, bisa menelusuri dari dua faktor, yaitu validitas ramalan dan juga validitas bandingan. Validitas ramalan adalah kebenaran suatu instrumen pengukur dilihat dari kemampuan tes untuk meramalkan prestasi yang akan dicapainya. Sebagai contoh, tes masuk sekolah tertentu merupakan sebuah tes yang dapat memprediksi keberhasilan peserta tes dalam mengikuti proses pembelajaran di waktu yang akan datang. Validitas ramalan ini memiliki dua arti. Yang pertama adalah validitas jangka pendek dan jangka panjang. Nah, validitas jangka pendek ini adalah daya prediksi alat ukur hanya pada waktu yang tidak lama. Contohnya, ketetapan atau reliability terjadi pada semester ganjil, maknanya daya ramal berlaku hanya pada semester ganjil dan belum tentu terjadi pada semester genap setelahnya. Sedangkan validitas jangka panjang artinya makna skor dari tes yang telah dilaksanakan akan berkaitan pula dengan masa yang akan datang. Artinya, kita dapat memprediksi prestasi seseorang dari hasil tes yang telah dilaksanakan. Faktor dari validitas konstruk yang kedua adalah validitas bandingan. Nah, kalau validitas ramalan memfokuskan pada hubungannya dengan masa mendatang, sementara validitas bandingan adalah kebalikannya, yaitu memfokuskan pada hubungan dengan yang masa sekarang. Untuk menguji validitas bandingan, data yang merefleksikan pengalaman yang didapatkan di masa lalu, peneliti bandingkan dengan data hasil tes yang didapatkan pada masa kini. Apabila hasil tes yang ada saat ini memiliki hubungan searah dengan hasil tes yang berlandaskan pengalaman yang lampau, maka tes yang mempunyai karakteristik seperti itu bisa disebut sudah memiliki bandingan. Baiklah, untuk validitas saya rasa sudah cukup. Nah, yang selanjutnya adalah reliabilitas. Nah, reliabilitas ini adalah konsistensi di antara dua buah hasil pengukuran pada objek yang sama. Artinya, kapanpun alat penilaian atau pengumpulan data ini digunakan akan memberikan hasil yang relatif sama. Secara empirik, tinggi rendahnya reliabilitas diperlihatkan oleh suatu angka yang dinamakan koefisien reliabilitas. Nah, soal yang baik ialah soal yang memiliki koefisien reliabilitas lebih dari atau sama dengan 0,70. Reliabilitas empiris soal objektif dapat diklasifikasikan menjadi 3 bagian, yaitu koefisien stabilitas, koefisien ekuivalen, dan koefisien konsistensi internal. Baiklah, ketiga koefisien itu akan saya kupas satu-satu. Yang pertama adalah koefisien stabilitas. Nah, koefisien stabilitas ini merupakan jenis reliabilitas yang didapatkan dengan cara uji coba ulang atau tes retest, yaitu dengan menguji suatu soal kepada kelompok tertentu, lalu mengujikan kembali soal itu kepada kelompok yang sama pada waktu yang lain. Besarnya reliabilitas soal dihitung dengan mencari produk momen antar skor hasil uji pertama dengan skor hasil uji kedua. Nah, soal disebut reliable jika koefisien stabilitas sama atau lebih dari 0,70. Selanjutnya adalah koefisien ekuivalen. Nah, koefisien ekuivalen ini merupakan jenis reliabilitas yang didapatkan dengan cara menguji cobakan dua soal yang paralel
pada kelompok yang sama dan juga waktu yang sama. Oleh karena itu, dalam hal ini terdapat dua soal yang paralel. Dalam arti setiap soal disusun secara tersendiri, walaupun waktu, petunjuk, cara mengerjakan soal, tingkat kesulitan, isi dan bentuk, serta jumlah butir soal sama. Skor hasil uji coba kedua soal dikorelasikan dengan rumus produk momen untuk menghitung koefisien ekuivalen. Nah, kedua jenis soal yang paralel bisa reliabel apabila angka koefisien ekuivalen ialah besar atau sama dengan 0,70. Yang selanjutnya adalah koefisien konsistensi internal. Nah, koefisien konsistensi internal ini merupakan reliabilitas yang didapatkan melalui penguji cobaan suatu soal dan penghitungan korelasi hasil uji coba dari kelompok yang sama. Ada 3 cara untuk mendapatkan jenis reliabilitas ini. Yang pertama adalah cara belah dua atau split half method. Yang kedua adalah cara Kudor-Richardson 20 atau Kudor-Richardson 21. Dan yang terakhir adalah cara Cronbach khusus bagi soal uraian. Submateri yang selanjutnya yaitu pembagian instrumen penelitian. Nah, instrumen dalam penelitian digolongkan menjadi dua, yaitu dalam bentuk tes dan juga dalam bentuk non-tes. Yang pertama adalah instrumen tes. Nah, instrumen tes ini digunakan dalam penelitian, biasanya untuk menilai besarnya kemampuan seseorang secara tidak langsung, yaitu melalui responnya terhadap pertanyaan atau stimulus. Tes bisa dimaknai juga sebagai jumlah pertanyaan yang mesti ditanggapi dengan maksud untuk mengungkap aspek tertentu atau mengukur tingkat kemampuan seseorang. Dilihat dari macam-macamnya, instrumen tes ini dapat dibagi lagi menjadi 7 jenis, yaitu yang pertama adalah tes kemampuan. Tes kemampuan adalah tes untuk mendapatkan data tentang sejauh mana kemampuan seseorang terhadap sesuatu. Selanjutnya adalah tes kepribadian. Nah, tes kepribadian ini adalah tes yang dipakai untuk mengungkap kepribadian seseorang pada sisi kreativitas, self-concept, kemampuan khusus, disiplin, dan sebagainya. Lalu yang ketiga adalah tes bakat. Nah, tes bakat ini tes yang dipakai untuk mengukur atau menemukan bakat seseorang. Selanjutnya adalah tes inteligensi, yaitu tes yang dipakai untuk memprediksi tingkat intelektual seseorang melalui pemberian beberapa tugas kepada seseorang yang hendak diukur inteligensinya. Tes yang selanjutnya adalah tes sikap, yaitu instrumen yang dipakai untuk mengukur sikap-sikap seseorang. Dan yang selanjutnya adalah tes minat. Tes minat ini yaitu instrumen untuk mengetahui minat seseorang terhadap sesuatu. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah tes prestasi, yaitu instrumen yang dipakai untuk mengukur pencapaian seseorang sesudah mempelajari sesuatu. Setelah instrumen tes, ada juga yang namanya instrumen non-tes. Teknis non-tes merupakan suatu instrumen penilaian yang umumnya dipakai untuk memperoleh data tertentu mengenai keadaan seseorang dengan tidak memakai tes. Artinya bahwa respon yang diberikan oleh seseorang bukan berupa jawaban benar atau salah sebagaimana yang ada di dalam jawaban tes. Melalui teknik non-tes, maka pengumpulan data penelitian dilakukan dengan tidak menguji pemberi data, responden, atau informan, tetapi dilakukan melalui cara tertentu. Teknik pengumpulan data ini meliputi angket, observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang angket. Nah, menurut Juriyah tahun 2002, angket merupakan alat pengumpulan data yang berisi pertanyaan atau pernyataan tertulis untuk dijawab secara tertulis juga oleh responden. Maksud pemberian angket adalah untuk mencari data secara lengkap tentang suatu permasalahan.
Dan responden tidak merasa khawatir jika ia telah menjawab yang tidak sesuai kenyataan ketika mengisi daftar pertanyaan atau pernyataan. Angket dibagi lagi menjadi 5 jenis, yaitu angket tertutup, angket terbuka, perpaduan antara angket terbuka dan tertutup, angket langsung, dan juga angket tidak langsung. Angket tertutup adalah angket yang di dalamnya memuat pilihan jawaban yang sudah ditetapkan oleh pembuat angket. Nah, jawaban ini dapat berupa jawaban ya atau tidak atau pilihan ganda. Sehingga responden tidak memiliki kesempatan untuk merespon dengan jawabannya sendiri karena telah dicantumkan seperti sangat setuju, setuju, netral, kemudian kurang setuju, tidak setuju. Nah, option angket ini dikenal sebagai option skala Likert. Selanjutnya adalah angket terbuka. Nah, angket terbuka ini adalah angket yang cara menjawabnya tidak memakai pilihan ganda ataupun alternatif ya atau tidak, sehingga responden atau informan dapat leluasa mengisi pernyataan dalam angket itu dengan pendapat atau jawaban mereka sendiri. Selanjutnya adalah perpaduan antara angket terbuka dan juga angket tertutup. Nah, artinya dalam angket ini ada pernyataan atau pertanyaan yang telah disediakan alternatif jawabannya, tetapi ada juga pilihan alternatif responden atau informan untuk menyusun jawabannya sendiri dengan berpendapat. Jika di dalam pilihan jawaban tersebut tidak ada jawaban seperti yang diharapkan oleh responden. Yang selanjutnya adalah angket langsung. Angket langsung adalah angket yang memuat daftar pernyataan atau pertanyaan yang berkaitan dengan responden atau informan. Jawabannya adalah tentang diri responden tersebut. Contohnya seperti latar belakang pendidikan, pekerjaan, penghasilan per bulan, dan lain sebagainya. Jenis angket yang terakhir adalah angket tidak langsung. Nah, angket tidak langsung ini adalah angket yang memuat daftar pernyataan atau pertanyaan mengenai orang lain dan dijawab oleh responden yang tahu tentang keadaan orang tersebut. Penyusunan instrumen pengumpulan data melalui angket memiliki tantangan tersendiri. Pernyataan atau pertanyaan yang terlalu sulit akan mengakibatkan kebingungan responden. Oleh karena itu, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan dalam membuat angket. Yang pertama adalah kecocokan antara tujuan yang ingin dicapai kuesioner dengan isi angket tersebut. Yang kedua, jumlah dimensi atau indikator cukup untuk mengukur variabel. Yang ketiga adalah skala pada angket. Kemudian jumlah pertanyaan cukup atau tidak terlalu banyak. Kemudian bentuk dan jenis angket yang untuk angket terbuka dan tertutup harus diselaraskan dengan karakter sampelnya. Dan kemudian adalah bahasa yang digunakan diselaraskan dengan kemampuan bahasa responden. Selanjutnya, untuk menilai keseriusan responden harus dinyatakan dalam pernyataan atau pertanyaan yang positif atau negatif sehingga informasi yang biasa bisa dieliminasi. Selanjutnya, pernyataan atau pertanyaan tidak memiliki multi makna agar tidak membingungkan responden. Kemudian, pernyataan atau pertanyaan hendaknya tidak hanya memberi pilihan jawaban ya atau tidak, tetapi sebaiknya peneliti membuatnya dalam sejumlah pilihan seperti sangat setuju, setuju, biasa saja, kurang setuju, sangat kurang setuju, dan sebagainya. Kemudian, pernyataan atau pertanyaan bukan sesuatu yang sudah out of date, usang, atau bahkan sudah tidak berlaku lagi. Kemudian yang terakhir adalah pernyataan atau pertanyaan tidak bersifat penggiring pada opini tertentu. Selanjutnya, instrumen non-tes yang kedua adalah wawancara. Nah, wawancara ini sering dinamakan dengan kuesioner lisan, yaitu sebuah dialog yang dilaksanakan oleh pewawancaranya untuk mendapatkan informasi dari orang yang diwawancarainya. Wawancara dapat dilakukan dengan berbagai cara. Secara garis besar,
Cara tersebut dibagi ke dalam wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Yang pertama adalah wawancara terstruktur. Seringkali dipakai dalam penelitian kuantitatif atau penelitian survei. Meskipun dalam banyak kondisi tertentu dapat juga dipakai dalam penelitian kualitatif. Nah, wawancara jenis ini lebih mirip seperti angket tertutup, bedanya diutarakan secara lisan dan lebih mirip dengan interogasi. Sebab sifatnya kaku dan pertukaran informasi antar peneliti dengan subjek penelitian sangatlah minim. Yang kedua adalah wawancara tidak terstruktur, yaitu wawancara yang tidak mencerminkan ide, teori, atau dilakukan dengan tidak ada pengorganisasian. Selain itu, penelitian tidak menggunakan pedoman wawancara yang sistematis dan lengkap. Namun, bukan berarti pedoman wawancara sepenuhnya tidak ada. Pedoman wawancara yang digunakan hanyalah berupa garis besar permasalahan yang akan ditanyakan. Instrumen penelitian non-tes yang ketiga adalah observasi atau pengamatan. Nah, observasi ini merupakan aktivitas pemusatan perhatian dan pencatatan terhadap fenomena yang muncul pada subjek penelitian dengan memakai semua panca indera. Oleh karena itu, mengobservasi mampu dilakukan dengan peraba, penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Apa yang disebutkan ini realitanya adalah pengamatan secara langsung. Artinya, instrumen observasi bisa dilakukan melalui rekaman gambar, kuesioner, rekaman suara, ataupun tes. Menurut Margono tahun 2009, pengamat dalam mengamati sesuatu objek penelitian harus bisa memisahkan antara yang diperlukan dengan yang tidak diperlukan. Observasi lazimnya digunakan untuk mengamati suatu perbuatan atau action atau pelaksanaan sesuatu seperti pelaksanaan kurikulum 2013 atau perilaku kedisiplinan guru dan juga yang lain-lainnya. Instrumen penelitian non-tes yang terakhir adalah dokumentasi, di mana dokumentasi ini adalah pengumpulan data yang berupa catatan yang ditulis, tercetak, atau dipindai dengan optik. Nah, dengan bahasa lain, untuk data yang sifatnya benda mati. Contoh, notulen rapat guru, nilai rapot, nilai ulangan harian, buku-buku, majalah, peraturan, catatan harian, dan lain sebagainya. Metode dokumentasi bisa dilakukan dengan dua cara. Yang pertama adalah pedoman dokumentasi yang terdiri dari kategori atau garis-garis besar yang akan dicari datanya. Yang kedua adalah checklist. Checklist adalah daftar variabel yang hendak dikumpulkan datanya. Dalam hal ini, peneliti hanya menandai semua pemunculan fenomena yang dimaksud.